Otherworldly Evil Monarch. Bab 59. Judul, Ahli Sky Swan. Melihat para pembunuh menuju ke arahnya sebelumnya, Junxie sudah memikirkan metode untuk keluar dari situasi ini. Saat dia jatuh dengan cara yang tampaknya menyedihkan, dia melatih setiap ons keterampilan dan memfokuskannya pada dadanya. Melalui pemberdayaan energi internalnya, jubah luar dan dalamnya menonjol ke depan, membentuk dua lapisan perlindungan yang halus. Tendangan berat dari si pembunuh tampaknya berhubungan dengan dada Junxie, tetapi pada kenyataannya diganggu oleh jubah luar yang berdenyut, menyebabkan momentumnya menghilang dengan selisih yang besar. Selanjutnya, jubah bagian dalam yang berdenyut bertindak bersama-sama untuk semakin memangkas lapisan momentum lain dari tendangan. Dengan demikian, jumlah kekuatan di balik serangan itu hanya kurang dari sepertiga dari aslinya. Pada saat tendangan mendarat di dadanya, sebagian besar momentum di belakangnya telah habis, hanya menyisakan sedikit tenaga di belakangnya. Meskipun begitu, luka pedang dan dua tendangan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditahan oleh Junxie saat ini. Ternyata cukup sulit. Pada saat yang sama, Junxie menyalurkan seni keberuntungan surga untuk memaksa semua darah dari luka-lukanya menjadi gumpalan darah yang kemudian disemprotkan. Sepertinya jumlah yang menakutkan, tapi sebenarnya tidak ada yang parah. Luka pedang dikepung oleh kekuatan seni membuka keberuntungan surga. Dengan kekuatan misterius art, luka itu hanya bisa dianggap luka daging. Dua tendangan di sisi lain adalah masalah yang berbeda, menyebabkan rasa sakit yang tidak sedikit. Jika orang-orang ini telah menunggu Junxie pergi sebelum berurusan dengan Putri Ling Meng, atau mungkin jika mereka telah mengabaikan Junxie dalam misi pembunuhan mereka, maka Junxie akan pergi dengan tenang sekarang. Paling-paling Putri Ling Meng hanyalah kekasih impian Jun Moxi dan bukan Junxie. Jadi, senior ini tidak memiliki keraguan sama sekali untuk tidak merawatnya. Pahlawan akan melangkah maju untuk melindungi keindahan, tetapi untuk mendapatkan dan melindungi keindahan, seseorang harus terlebih dahulu memiliki kekuatan yang cukup. Kebetulan kekuatan itulah yang kurang dari Tuan Muda ketiga Jun saat ini. Sebagai gantinya, para pembunuh ini memutuskan untuk memasukkannya ke dalam daftar target, menyebabkan kemarahan Raja Iblis naik ke langit. Mengabaikan kemungkinan bahwa hal seperti ini mungkin terjadi lagi di masa depan, Junxie tidak akan pernah memaafkan mereka atas apa yang mereka lakukan kali ini. Terhadap semua orang yang menyakiti aku atau mereka yang mencoba menyakiti aku selalu menangani mereka terlebih dahulu. Karena kamu ingin membunuhku, maka kamu lebih baik menontonnya. Aku mungkin tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi aku yakin bisa mengganggu rencanamu ini. Meskipun ini adalah transaksi yang tidak menguntungkan, aku tetap harus melakukannya sekali. Karena itu, Junxie yang seharusnya pergi memutuskan untuk tidak melakukannya. Menyaksikan Putri Ling Meng dalam situasi kritisnya, dia menggunakan meridiannya yang tidak terkunci untuk meniru ki seorang ahli peringkat Sky Swan. Dia menuangkan ki ke belati terbangnya sebelum menembakkannya dengan manuver berputar-putar. Kedua pemimpin pembunuh hendak mendorong pedang mereka ke depan dan menghabisi Putri Ling Meng ketika mereka tiba-tiba merasakan sesuatu. Sinar biru melintas di depan mereka, menyebabkan semua orang menyipitkan mata karena kilauannya yang sangat menyilaukan. Biru tua, belati terbang kecil yang tampaknya muncul entah dari mana, jatuh di antara dua pedang pembunuh dan tubuh Putri Ling Meng. Belati terbang kecil ini tampaknya membawa serta keseluruhan aspek biru tua dari malam itu ke tanah. Warna biru tua di atasnya menyebabkan jiwa semua orang berdebar ketakutan. Di tengah kegelapan malam, pancaran biru tua ini sungguh menyilaukan. Ini, ahli Sky Swan. Kedua pria bertopeng berbaju hitam itu berteriak ketakutan. Ekspresi horor yang ekstrim melintas di mata mereka. Mereka kehilangan semua pikiran untuk membunuh Putri Ling Meng, buru-buru mencabut pedang mereka dan mundur dengan cepat dengan cara yang canggung. Ekspresi mereka setelah melihat belati terbang itu mirip dengan melihat ular berbisa yang mematikan. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Memang, saat menghadapi Putri Ling Meng yang memiliki kekuatan Silver Swan, mereka berdua seperti orang dewasa yang melawan anak kecil. Namun, dalam menghadapi eksistensi teratas yang dikenal sebagai ahli peringkat Sky Swan, seorang ahli Gold Swan paling-paling bayi, jika bukan semut. Tidak banyak ahli Sky Swan dalam kerajaan Tianxiang, bagaimana bisa seseorang tiba-tiba muncul pada saat penting ini? Meskipun belati terbang itu dijiwai dengan warna biru tua, sepertinya tidak ada kekuatan apapun di belakangnya.
Itu dengan lembut jatuh ke tanah, menyelipkan dirinya di antara dua pria berbaju hitam dan Putri Ling Meng. Belati terbang tipis berdiri seperti cabang pohon willow, berayun lembut. Sinar biru tua di atasnya tetap tidak menyebar. Setelah beberapa saat, belati terbang itu akhirnya dikembalikan ke warna aslinya. Banyak dari mereka di tempat kejadian terkejut dan secara bersamaan menghentikan apapun yang mereka lakukan. Mata mereka semua terfokus pada belati terbang kecil yang ditancapkan di tanah. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Di mata mereka, belati terbang kecil telah berubah menjadi parit yang tidak dapat diatasi. Di atas belati terbang itu ada warna biru tua, yang dipertahankan dari saat ditembakkan sampai jauh setelah berhenti. Menilai dari peristiwa ini, tingkat kultivasi ahli Sky Swan ini pasti telah mencapai tahap puncak. Kesenjangan antara ahli ini dan alam Swan tertinggi mungkin hanya setengah langkah. Selain itu, belati terbang ini ditembakkan tanpa suara, sepertinya tanpa kekuatan apapun di belakangnya. Namun, tingkat presisi tinggi yang terlibat dalam mengendalikan lintasan belati terbang menyatakan sesuatu kepada mereka. Ia menyatakan bahwa belati terbang ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan. Ahli Sky Swan tidak mengeluarkannya dengan niat untuk membunuh. Tindakan ini membuatnya tampak bahwa ahli ini tidak khawatir dan tidak memandang tinggi 9 pembunuh itu. Jelas sekali bahwa sang ahli memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya untuk membunuh mereka semua dalam sekejap jika ada dari mereka yang mencoba bergerak melawan Putri Ling Meng. Untuk mengatakan bahwa seorang ahli Sky Swan dapat memusnahkan ke-9 orang ini dengan lambaian tangannya tidaklah berlebihan. Setiap orang di sana adalah individu berkemampuan tinggi yang memiliki banyak pengalaman. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud dari ahli rahasia ini? Saat dua pemimpin pembunuh hendak menusuk Putri Ling Meng, sesosok tubuh yang terbungkus pakaian biru tiba-tiba memancarkan cahaya biru samudra. Orang yang bersembunyi di dalam atap gelap sebuah rumah yang terletak di samping jalan ini hendak bergerak ketika dia melihat belati terbang muncul. Dia menjadi kaget dan tubuhnya yang hendak terbang tiba-tiba berhenti, matanya tertutup karena syok. Di mata pria berbaju biru ini ada cahaya biru muda, menandakan tahap pemula dari peringkat Sky Swan. Meskipun ia dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas, dibandingkan dengan ahli Sky Swan yang mengeluarkan belati terbang, tingkat kultivasinya agak lebih rendah. Di balik topeng mereka, wajah 9 pembunuh itu dipenuhi ketakutan dan sedikit dilema. Meskipun mereka berprofesi sebagai pembunuh, mereka tetaplah pria yang menghargai hidup mereka sendiri. Jika ada kesempatan untuk menang, mereka pasti akan memilih untuk bertarung. Namun, ketika menghadapi tugas yang mustahil dengan tingkat kematian 100%, semua orang hanya bisa memilih untuk mundur. Sebaliknya, semua pengawal Putri Ling Meng menjadi lega dan senang. Dengan keberadaan legendaris yang melindungi Putri Ling Meng, keamanan yang mulia terjamin. Jika sang putri dibunuh di sini, bahkan jika mereka mampu melindungi hidup mereka sendiri dari para pembunuh ini, mereka tidak akan bisa lepas dari murka kaisar. Begitu Yang Mulia meluncurkan penyelidikan atas kasus ini, istri dan anak-anak mereka mungkin akan dirugikan. Putri Ling Meng membuka matanya dan menyaksikan pemandangan ini. Melihat belati terbang kecil di tanah, dia merasa bersyukur. Jika bukan karena belati terbang yang muncul dengan cara yang begitu mendominasi ini, dia pasti sudah binasa sekarang. Senior mana yang sudah datang? Apakah kamu punya instruksi? Tolong tunjukkan dirimu. Pemimpin dari pria bertopeng berbaju hitam berdiri tegak, tangannya menangkup dengan hormat ke arah langit saat dia berkata dengan suara yang sopan. Mencoba menarik wol ke atas mata harimau, pria ini berpura-pura tidak mengerti maksud ahli tersebut dan mencoba untuk merasakannya. Jika upaya pembunuhan ini gagal, mereka tidak akan memiliki hal baik yang menunggu mereka. Jadi, dia hanya bisa berpegang pada kemungkinan, bagaimana jika, dan mencobanya. Jika ditentukan bahwa ahli Sky Swan yang tersembunyi ini benar-benar ingin melindungi Putri Ling Meng, maka mereka tidak akan memiliki harapan untuk menyelesaikan misi mereka bahkan dengan mengorbankan nyawa masing-masing. Jika itu masalahnya, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Namun, bahkan jika Putri Ling Meng adalah putri kerajaan, putri kaisar yang paling disayang, bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki ahli Sky Swan sebagai pengawal? Hanya kaisar kerajaan Tianxiang yang memenuhi syarat untuk memiliki pengawal seperti itu. Jalanan tetap diam, tidak ada suara yang terdengar. Wajar bagi ahli Sky Swan misterius ini untuk tidak memberikan pengakuan apapun kepada karakter kecil ini.